Guys, ada info murni. Bung Harpa di Instagramnya menyuarakan Erick Thohir out. Wow, Bung Harpa suarakan Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Time to move on. Bung Harpa ya, melalui unggahan Instagramnya menyuarakan Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Ini kalau sampai memang Pak Erick Thohir disuruh mundur ya, banyak yang menyuarakan penggantinya siapa yang menjadi Ketua Umum PSSI. Ya, ini dari Bung Harpa nih, sudah saatnya katanya out dari kursi kepelatihan Ketua Umum PSSI. Ya, kita harapkan, kita doakan yang terbaik lah untuk kedepannya PSSI agar lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, dan jangan kayak gini lah gitu. Kalau menurut kalian, kalau memang Erick Thohir mundur, siapa yang pantas untuk menggantikan Pak Erick Thohir di kursi Ketua Umum PSSI? Komen di kolom komentar. Let's go Garuda berfirman. Emang sudah seharusnya Erick Thohir dipecat. Gua sudah banyak bikin video tentang Erick Thohir. Harusnya dipecat. Kalian jangan diem aja guys. Kalian ramaikan. Bikin hashtag #ETOut. Indonesia gagal mewujudkan mimpinya ke Piala Dunia. Sebabnya adalah Erick Thohir guys. Gak semata-mata Patrick Kluivert si bintang laut, bukan. Ini karena Erick Thohir. Waduh, apa nih cuy? Apa nih? Ini dia postingan terbaru dari Bung Harpa. Kalau gua pribadi masih punya harapan nih sama Pak Erick Thohir. Tapi maaf ya Pak, maaf banget nih, masukan aja. Mungkin yang harus diperbaiki adalah cara komunikasi antara federasi dengan supporter. Karena gue yakin sebenarnya tuh Pak Erick berkompeten di bidang ini. Kalau kalian gimana cuy? Erick out atau Erick stay? Tulis di sini ya. Ya udah cuy, itu aja info dari gua. Jangan lupa follow akun gua. Bye. out, hashtag simple tapi tidak semua orang bisa. Ya, itulah yang diposting oleh salah seorang pengamat sepak bola, Bung Haris Pardede atau Bung Harpa. Di dalam sebuah postingan video di akun Instagramnya, Bung Harpa memposting video yang dimulai dengan hashtag #ETOut dan dilanjutkan dengan narasi Indonesia yang hampir lolos ke Piala Dunia, namun dengan pergantian pelatih di tengah jalan, akhirnya Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia. Apa yang disampaikan oleh Bung Harpa ini sebenarnya sangat masuk akal. Karena memang dengan kegagalan proyek federasi pelatih terbaik Belanda, setidaknya federasi harus meminta maaf secara terbuka di depan publik. Tetapi yang terjadi, federasi malah melakukan defense counter. Bahkan penasihat Semen Padang Bapak Andre Rosiade dalam sebuah diskusi bersama dengan Bung Akmal terang-terangan mengkritik Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, yang terkesan menunda-nunda rapat Exco untuk mengevaluasi timnas Indonesia. Pak Erick bisa konferensi pers bersama Dirtek Alexander Zwiers, tetapi kenapa tidak bisa rapat dengan Exco, ucap Pak Andre. Dua orang yang berani bersuara untuk mengkritik federasi. Simple, tetapi tidak semua orang bisa. Salam, De Matteo. Erick Thohir out naik ini nggak bisa sih, susah. Awalnya Erick Thohir itu juga udah bagus, punya perannya juga di situ. Yang jadi masalah itu adalah egonya Erick Thohir, nggak bisa melihat kalau timnas sebenarnya udah nyatu tuh sama STY. Cuman mungkin ada beberapa yang saya juga nggak tahu masalahnya itu apa. Tapi ya kalau Erick Thohir out, sepak bolanya susah tuh, berkembangnya bisnisnya itu juga susah. Lawang BUMN bisa masuk, Pertamina bisa masuk, ataupun Freeport juga bisa masuk, itu juga salah satunya dari Erick Thohir. Yang nggak tahu sih ya, kayaknya sih ya gitu. Dan pemerintah juga bisa support langsung itu ya, karena percaya Erick Thohir kan sebenarnya Menteri BUMN dan sekarang Menteri Olahraga dan juga Ketum PSSI. Besok langsung naik ketum apa lagi? Apa kayak gitu aja sih. Jadi harusnya bisa menurunkan egonya, harusnya loh. Combo STY sama ET itu bagus banget. Coba deh rasain dulu setahun yang lalu deh, gegap gempitanya kita tuh nonton bola, habis itu adrenalinnya kita juga terpacu. Nonton bola jam subuh atau jam dini hari itu nggak masalah, karena kita juga yakin kayaknya nggak kalah juga sih, timnya kayaknya bisa aja menang gitu. Bung Harpa, pengamat sepak bola Indonesia.
menginginkan Erick Thohir out. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah cuma Bung Harpa yang ingin Erick Thohir out? Apakah teman-teman setuju ya Pak Erick Thohir out dari ketua PSSI? Dan di sini saya salut dengan Bung Harpa. Kenapa saya salut? Karena hanya beliaulah yang berani mengatakan Erick Thohir out ya untuk pengamat-pengamat sepak bola. Karena ini nggak gampang, Bung Harpa pasti akan dibungkam. Dan apakah kalian setuju Erick Thohir out? Dan kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar ya, berikan alasannya teman-teman. Dan mari kita satukan suara kita. Kalau kalian setuju Erick Thohir out, kalau aku sih pasti setuju. Karena semakin sini semakin banyak blundernya dan nggak konsisten. Thank you. Mental bermain timnas Indonesia hancur karena bullying netizen. Yang namanya pemain sepak bola, bahkan sekelas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pun, yang sudah berprestasi, masih bisa dibully. Jadi, hal ini hal normal yang terjadi di sepak bola. Kalaupun misalkan kalau Pak Erick Thohir bilang kalau pemain Indonesia itu mentalnya hancur karena akibat dibully, ya gak usah main bola gitu. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Supporter Indonesia, netizen Indonesia, atau pemain timnas Indonesia? Ya seharusnya Pak Erick Thohir. Jadi intinya Pak Erick Thohir, kapan mau mundur? Gimana menurut kalian statement dari Pak Erick Thohir ini? Coba kalian tulis di komennya. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, yang banyak banget pihak yang meminta dia untuk out dari kursi PSSI. Gue mau ngajak kalian untuk berpikir objektif. Kita mikir apa yang ada di pikiran kita. Jangan ada pendapat orang, kita tarik jadi pendapat kita gitu. Kita udah cukup dewasa untuk memiliki pendapat sendiri. Nah, gue mau ngeliat sisi kesalahannya dan sisi yang benar yang dilakuin sama dia. Kalau salahnya itu, yang paling fatal itu dia ngeganti pelatih di tengah kompetisi. Ketika grafik tim lagi bagus. Kalau grafik timnya hancur, lo ganti di tengah kompetisi, ya wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau misalkan grafiknya lagi tinggi, lo ganti, itu bagi gue fatal. Sisi baiknya dia berhasil ngebangun squad sampai levelnya sebagus ini gitu. Dia berhasil ngumpulin pemain-pemain diaspora, ngebangun squad kita sampai ya kualitasnya jauh meningkat dibanding sebelumnya. Gue nggak pengen aja, kayaknya ada 1-2 kelompok yang memanfaatkan situasi ini, mendompleng situasi ini untuk kepentingan pribadinya. Takutnya berhasil, nah yang diutamakan sama dia adalah kepentingan pribadi dia. Terus kalau misalkan diganti, oke apa enggak? Ya oke-oke aja, gue nggak ada beban. Gue nggak kagok, gue nggak pernah ngundang podcast, gue nggak pernah ngewawancara dan segala macam. Kalau diganti menjadikan timnas lebih bagus, ganti. Tapi kalau diganti menjadikan timnas jadi lebih buruk, ya jangan gitu. Mau ngapain diganti kalau itu jadi jelek gitu. Nah, idealnya siapa? Idealnya harusnya sih mantan pemain timnas. Karena dia yang paling tahu tim, dia yang paling tahu kondisi pemain, dia yang paling tahu permasalahan-permasalahan yang ada di internal si timnas itu sendiri. Jadi ganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Gue nggak pernah ada masalah di situ. Gue cuma pengen kalian berpikir apa yang kalian pikirkan secara pribadi. Jangan ikut-ikutan orang, jangan mau terbawa arus permainan oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini. Kalau menurut gue seperti itu. Coach Justin, Pak Erick punya koneksi di Eropa. Kalau dia mundur, siapa yang bisa gantiin dia? Indonesia tuh banyak Pak, dengan masyarakat 270 juta orang. Nggak mungkin salah satu nggak kompeten. Cuman belum posisinya aja. Kalau seandainya nih Pak Erick turun, pasti ada orang kompeten yang bisa menggantiin dia. Ratu Tisa itu juga kompeten. Terus Hamdan Hamidan kalau nggak salah itu namanya, itu juga koneksi di Eropa banyak. Pemain diaspora banyak yang dia lobby. Cuman Anda nih pemikirannya terlalu sempit, cuman berpatok di Erick Thohir, nama besar Erick Thohir terus. Indonesia hancur sepak bolanya, tahu sendiri kan, malah masuk ke era kegelapan. Jelas sumpah. Pak Erick Thohir yang terhormat, udah deh. Kenapa Anda masih ngotot untuk menolak Shin Tae-yong kembali jadi pelatih sepak bola Indonesia? Bapak itu kan ketua PSSI, maka ambillah keputusan yang terbaik buat sepak bola Indonesia, bukan hanya untuk Bapak dan keluarga dan kawan-kawan Bapak lainnya. Kewajiban Bapak adalah mengangkat martabat dan kebanggaan timnas kita di Asia Tenggara, di Asia, di dunia bahkan. Bapak dulu memecat Shin Tae-yong tanpa alasan jelas. Bapak menggantinya begitu saja dengan Patrick Kluivert. Sebetulnya sih kami-kami ini, para pecinta sepak bola Indonesia, sudah sebal sekali dengan keputusan Bapak saat itu. Shin Tae-yong kan saat itu sedang membawa Indonesia ke Piala Dunia. Bayangkan ke Piala Dunia. Dulu kita jadi juara Asia Tenggara saja sudah bangga setengah hati. Tapi tahun lalu kita tiba-tiba saja menatap bahwa masuk Piala Dunia itu bukan hal yang mustahil. Di bawah Shin Tae-yong, Indonesia berhasil draw dengan Australia, mengalahkan Saudi Arabia, dua tim yang sekarang sudah akhirnya lolos ke putaran final tahun depan. Tapi ketika Bapak memecatnya, kami dengan penuh kesabaran menerimanya.
Kami dengan ikhlas berharap Kluivert tidak akan mengulang kesalahannya selama ini sebagai pelatih yang buruk dalam karirnya. Ternyata harapan kami itu berlebihan. Kluivert memang pelatih yang buruk. Di ronde keempat, Indonesia kalah dari Saudi dan Irak melalui permainan yang tidak berkualitas. Kami berharap Pak Erik mau menerima bahwa kegagalan itu terjadi karena kesalahan fatal dulu memecat Sinteyong. Karena itu kami berharap Pak Erik mau belajar dari kesalahan. Nyatanya boro-boro begitu. Pak Erik saat ini bilang bangsa Indonesia harus meninggalkan mimpi tentang Sinteyong. Dengan gagah Bapak bilang Indonesia pernah kalah di bawah Kluivert dan pernah kalah di bawah Sinteyong. Kita harus move on, kata Bapak. Dan inilah yang membuat kami marah. Indonesia itu gagal karena Kluivert, bukan karena Sinteyong. Kalau Sinteyong bertahan sebagai pelatih, kami yakin Indonesia sudah lolos. God have mercy upon us. Aduh, bobo.